yaitu untuk memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba yang lainnya. Pada sel-sel, mikroba akan membentuk suatu koloni yang tetap pada fungsinya. Dan untuk sel vagina di sini ada terokulum, ada sonde, ada kurental, ada spekulum, ada plaster, ada kapas swab steril untuk swab vagina, ada rubrikan, ada betadine, ada dupterons, dan tidak lupa ada handscoon, dan juga ada lampu pemeriksaan. Tujuan swab vagina: 1. Mengetahui cara melakukan swab vagina dengan baik dan benar. 2. Dapat melakukan swab vagina dengan baik dan benar. 3. Dapat melakukan penyimpanan dan pengibaran spesimen secara tepat dan benar. Lalu terakhir, mengetahui bakteri yang ada di vagina. Baik, yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lakukan info konsen dengan pasien. Lalu, posisikan pasien berbaring dengan kursi khusus agar lutut pasien bisa ditekuk. Lalu, lakukan atraksi dengan tekanan kiri yaitu dengan ibu jari dan jari tengah. Selanjutnya, masukkan dacron ke dalam vagina 2-3 cm. Kemudian usapkan dacron hingga sedikit basah dengan waktu kurang lebih 1-2 menit. Selanjutnya, usapkan dacron ke atas objek gelas. Untuk dacron yang lain, disimpan pada tempat atau plastik sampel yang kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang telah diberikan identitas pasien. Prinsip kerja dari swab uretra. Pengambilan untuk pemeriksaan swab uretra dapat dilakukan secara langsung oleh petugas medis itu sendiri ataupun bisa secara mandiri oleh pasien yang sudah diberikan instruksi terlebih dahulu tentang prosedur pengambilan. Prosedur swab uretra menggunakan alat swab steril yang akan ditaruh di dalam suatu tabung untuk kemudian dikirimkan ke laboratorium. Adapun tujuan dari swab uretra yakni untuk mendiagnosis uretritis atau mengidentifikasi adanya infeksi menular seksual akibat dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Adapun indikasi dari pemeriksaan ini yaitu adanya sekret kista pada uretra. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan swab uretra yaitu alat yang pertama adalah handscoon steril, lalu ada lidi kapas steril atau cotton swab, lalu ada pinset, objek gelas, spidol, kasa steril, dan media transport. Lalu bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah NaCl 0,9%, lalu ada lampu spiritus atau bunsen, dan larutan klorin. Ada beberapa langkah sebelum melakukan tindakan swab uretra. Yang pertama, sapalah pasien dengan ramah dan perkenalkan diri. Yang kedua, berikan informasi pada pasien atau keluarga tentang tujuan pengambilan swab uretra tersebut. Dan yang ketiga, sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan secara aseptik dan menggunakan handscoon. Sebelum melakukan pemeriksaan ini, jangan lupa sampaikan kepada pasien bahwasanya untuk pengambilan spesimen ini diminta pasien untuk menahan kencing selama 4 jam. Kemudian, minta pasien tidur terlentang dan melepas celana yang menutupi genitalnya. Bersihkanlah gland penis dengan kain basah steril yang telah dibasahi oleh larutan NaCl 0,9%. Langkah selanjutnya yang keenam yaitu bila pasien tidak di sirkumsisi, tariklah prepusium ke arah pangkal. Langkah ketujuh, pinset yang telah dipakai dimasukkan ke dalam baskom yang berisi larutan klorin 0,5%. Langkah ke-8, basahi kapas lidi dengan larutan NaCl 0,9%. Langkah selanjutnya ke-9 yaitu masukkan kira-kira 1 cm sambil diputar membersihkan orifisium uretra eksterna dan dari bagian distal dari uretra. Langkah ke-10 yaitu basahi kapas lidi kedua yang dibasahi dengan NaCl 0,9%. Langkah ke-11 yaitu masukkan ke dalam uretra sampai sedalam 2-3 cm dan diputar dengan searah jarum jam. Langkah ke-12 yaitu masukkanlah sapukanlah melingkar kapas lidi tadi pada bagian lengan permukaan satu kaca benda bersih yang telah disiapkan. Langkah ke-13, basahi kapas lidi dengan NaCl 0,9%.
Langkah ke-14 yaitu masukkan ke dalam uretra sampai sedalam 2 hingga 3 cm lalu putar dengan searah jarum jam. Langkah ke-15 masukkan hapusan kapas lidi tadi ke dalam medium transport hingga seluruh bagian kapas terbenam dalam medium. Langkah ke-16 tutup botol medium dengan rapat. Langkah ke-17 fiksasi pelemparan hapus tadi setelah kering. Langkah ke-18 berikan label yang berisi data penderita atau pasien. Lalu langkah terakhir yaitu berikan label yang berisi data penderita pada botol.